Bayangkan, ada sebuah alat canggih bernama mesin waktu yang memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, mengarungi ruang dan waktu, melintasi berbagai macam periode yang sangat jauh dan tak terjangkau siapapun. Kita akan menelusuri bukan hanya sejarah peradaban manusia, tetapi juga akan menyaksikan bagaimana bumi, planet yang kita sebut rumah ini terbentuk dan berkembang menjadi dunia yang kita kenal saat ini. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat kehidupan pertama di bumi, makhluk-makhluk pertama yang muncul jauh sebelum dinosaurus menguasai daratan. Dengan mesin waktu ini, kita akan menyaksikan proses alami yang berlangsung selama miliaran tahun. Kita akan terjebak dalam momen-momen yang sangat luar biasa dan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik setiap lapisan waktu yang telah dilalui oleh planet ini. Ayo kita coba perjalanan menggunakan mesin waktu untuk kembali ke zaman purba, jauh sebelum peradaban manusia muncul. Sekarang, kita masuki mesin waktu itu, kencangkan sabuk pengaman, dan nyalakan mesin. Chapter 1, Bumi Muda, 4,5 miliar tahun lalu. Pintu mesin terbuka dan kita melangkah keluar. Pemandangan pertama yang kita saksikan sangat berbeda dari bumi yang kita kenal sekarang. 4,5 miliar tahun lalu, bumi masih dalam tahap awal pembentukan. Bukan awal yang sebenarnya, tapi cukup dekat dengannya. Pada masa ini, bumi masih berusia muda, sekitar 100 juta tahun, dan bisa dikatakan masih bayi. Karena pada dasarnya, bumi masih berbentuk bola batuan cair yang sangat panas dan kental. Seluruh permukaan planet ini dipenuhi oleh lautan lava, dan atmosfernya sangat tipis, terdiri dari gas-gas seperti hidrogen dan helium yang sebagian besar terkikis oleh angin matahari. Bumi pun belum memiliki medan magnet. Alhasil, bumi terpapar sinar kosmik terus-menerus dan menjadikannya sebagai planet tempat berkembang biaknya radiasi. Tidak ada langit biru yang kita lihat hari ini, tidak ada awan putih yang berserakan, hanya kabut gelap yang menggelapkan horizon. Suhu yang tinggi menciptakan permukaan yang sangat tidak ramah bagi kehidupan seperti yang kita ketahui. Namun, meskipun bumi tampak seperti tempat yang tidak mungkin dihuni, alam semesta ini memiliki rencananya sendiri. Bumi terus-menerus dibombardir oleh asteroid yang mengakibatkan bertambahnya massa bumi, dan itu membuat bumi muda kita terus tumbuh. Bahkan pada masa itu, terjadi satu peristiwa dahsyat di mana sebuah protoplanet bernama Theia bertabrakan dengan bumi yang mengakibatkan terbentuknya bulan kita saat ini. Tapi bulan saat itu masih sangat dekat dengan bumi, bahkan laju rotasi bumi hanya sekitar 5 jam dalam satu hari. Dengan begitu banyaknya asteroid yang menghantam bumi, ternyata tidak hanya berdampak pada bertambahnya massa bumi, tapi menjadi titik awal kehidupan di bumi. Karena saat terjadi peristiwa itu, ada penumpang gelap yang menempel pada asteroid dan terbawa ke bumi. Dia adalah senyawa khusus yang akan memainkan peran penting dalam sejarah bumi. Dia adalah air. Memang tidak semua air di bumi berasal dari meteor dan asteroid, tapi para ilmuwan percaya sebagian besar berasal dari sana. Menurut teori ini, ion hidrogen dalam angin matahari menabrak asteroid dan meteor, mengeluarkan atom oksigen di dalam permukaannya, sehingga menghasilkan air. Dampak yang sering terjadi ini menyemai banyak air di planet muda bumi. Kemudian, saat planet mendingin, unsur-unsur yang berat tenggelam ke arah pusat bumi, dan senyawa yang lebih ringan seperti air naik ke permukaannya. Letusan gunung berapi memuntahkan gas-gas lain seperti karbon dioksida, amonia, dan uap air tambahan ke atmosfer. Akhirnya, semua uap air yang terakumulasi itu turun menjadi hujan, lalu mulai membentuk lautan di bumi yang masih tidak stabil. Karena jarak bulan yang dekat mengakibatkan gaya pasang surut yang sangat kuat. Tapi 2 miliar tahun kemudian sejak awal terciptanya bulan, secara perlahan bulan mulai menjauh dari bumi dan akan terus menjauh dengan kecepatan 3,8 cm per tahun, hingga akhirnya dia akan berhenti, tapi tidak akan berhenti dalam beberapa miliar tahun yang akan datang. Chapter 2, Kehidupan Awal di Bumi, 2,5 miliar tahun lalu. Pada masa ini, yaitu 2,5 miliar tahun lalu, bumi sudah membentuk kerak padat dan medan magnet. Bumi pun memiliki atmosfer yang dipenuhi metana dengan kabut berwarna jingga pucat yang membuat bumi kita mirip seperti Titan, bulan milik Saturnus. Pada masa ini, dalam gelapnya lautan purba yang tidak tampak dari permukaan, kehidupan pertama di bumi meskipun sangat sederhana mulai berkembang. Kita tidak akan menemukan makhluk besar yang hidup di sini. Tidak ada dinosaurus atau makhluk megafauna lainnya. Sebaliknya,
Kehidupan yang ada saat itu berupa mikroorganisme seperti bakteri dan alga purba yang bisa berkembang biak dengan cepat dalam kondisi yang masih sangat ekstrim. Salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul di bumi adalah cyanobacteria, mikroorganisme yang dapat melakukan fotosintesis. Mereka memanfaatkan energi dari matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi makanan atau nutrisi, yang pada gilirannya menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Proses fotosintesis ini ternyata merupakan perubahan revolusioner yang mengubah bumi selamanya. Sebelumnya, atmosfer bumi tidak mengandung oksigen sama sekali. Namun dengan munculnya cyanobacteria, dalam beberapa waktu oksigen mulai terlepas ke atmosfer. Sebagai bagian dari transformasi itu, dalam masa ini, bumi membentuk lapisan ozon sebagai pelindung bumi dari efek radiasi matahari yang sangat berbahaya. Kehadiran oksigen memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks untuk berkembang. Pada masa itu, cyanobacteria benar-benar tanpa pesaing. Dia menjadi penguasa planet bumi yang tak tertandingi karena secara mandiri mengubah seisi bumi dan membuatnya menjadi bumi yang bisa ditinggali. Bakteri itu juga menghasilkan struktur batuan yang tidak biasa yang disebut stromatolit. Cyanobacteria membentuk stromatolit dengan merekatkan butiran sedimen bersama biofilm, atau dengan kata lain, lendir mikroba. Stromatolit adalah salah satu tanda biologis yang menurut para ahli astrobiologi harus dicari di planet lain untuk menemukan kehidupan lainnya. Chapter 3, Revolusi Oksigen, 2,3 miliar tahun lalu. Pada titik waktu yang sangat penting, dimulai dari 2,5 sampai 2,3 miliar tahun yang lalu, kehidupan mulai berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Oksigen yang dihasilkan oleh cyanobacteria pada awalnya tidak langsung masuk ke atmosfer, tapi terserap oleh mineral dan gas laut. Pada awalnya, lautan kaya akan besi terlarut. Oksigen yang dihasilkan oleh cyanobacteria bereaksi dengan besi ini menghasilkan endapan besi oksida, yang saat ini dikenal sebagai formasi besi berlapis. Selama jutaan tahun, oksigen dikonsumsi oleh reaksi kimia ini, dan ketika sebagian besar besi terlarut di lautan teroksidasi, oksigen mulai lepas ke atmosfer. Beberapa organisme mengalami kepunahan besar-besaran karena tidak bisa beradaptasi terhadap oksigen yang bersifat racun bagi mereka. Tapi beberapa organisme berevolusi dengan mengembangkan kemampuan untuk menggunakan oksigen. Kehadiran oksigen dalam atmosfer yang semakin meningkat membuka jalan bagi kehidupan yang lebih besar dan lebih kompleks lagi. Bumi kita yang dulunya dipenuhi dengan gas-gas beracun, kini mengalami revolusi oksigen, sebuah perubahan biologis yang sangat besar. Proses ini menyebabkan peningkatan jumlah makhluk hidup yang lebih besar dan berbagai spesies pun mulai muncul. Meskipun kita belum melihat organisme besar seperti dinosaurus, namun hal ini membuka jalan bagi kehidupan yang lebih beragam dan menarik yang akan muncul di masa depan. Chapter 4, Bumi Membeku, 2,1 miliar tahun lalu. Mesin waktu berlanjut lagi, dan kita dikejutkan karena pada masa ini, tepatnya awal 2,4 sampai 2,1 miliar tahun yang lalu, bumi membeku seluruhnya, mengakibatkan suhu bumi menjadi sangat dingin. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, tapi ada dua kemungkinan yang diungkap para ilmuwan. Pertama, karena gunung berapi besar memuntahkan abu ke atmosfer, sehingga menghalangi sinar matahari masuk ke bumi. Kedua, sisa massa gas metana di atmosfer menurun drastis, akibat munculnya dan meningkatnya jumlah massa oksigen. Hal ini menyebabkan penurunan efek rumah kaca secara drastis, sehingga suhu bumi turun, hingga akhirnya era glasiasi dimulai. Atau bisa jadi karena kombinasi keduanya. Yang jelas, peristiwa ini merupakan peristiwa zaman es tertua dan terpanjang dalam sejarah bumi. Disebut dengan glasiasi Huron, yang terjadi pada masa ketika satu-satunya kehidupan ada di bumi, yaitu cyanobacteria. Menariknya, iklim bumi yang sangat keras itu ternyata tidak memusnahkan kehidupan yang masih muda di bumi. Kehidupan itu terbukti sangat tangguh. Cyanobacteria mungkin tetap berada di lautan. Mereka bergerombol di sekitar ventilasi hidrotermal, yaitu retakan di permukaan bumi yang secara geotermal memanaskan perairan. Dan hal itu menjadi bukti bahwa sebuah kehidupan telah menemukan caranya sendiri untuk bertahan hidup dari peristiwa pembekuan paling keras di bumi sejauh ini. Dan itu merupakan bukti daya tahannya. Chapter 5, Kemunculan awal makhluk multiseluler, 1,2 miliar tahun lalu. Sekarang, mesin waktu membawa kita ke sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu saat kehidupan di bumi mengalami lonjakan besar, di mana makhluk hidup pertama kali mengembangkan kemampuan untuk menjadi multiseluler atau makhluk dengan sel banyak. Organisme yang terdiri dari banyak sel mulai muncul di lautan. Kehadiran makhluk-makhluk multiseluler ini memungkinkan spesies untuk berkembang lebih lanjut dengan cara-cara yang sebelumnya tidak mungkin. Pada masa ini,
Lautan kita dipenuhi dengan berbagai jenis alga dan mikroba yang tumbuh dalam jumlah besar. Organisme-organisme ini sangat berbeda dari kehidupan yang kita kenal hari ini, tetapi mereka adalah bagian penting dari proses evolusi. Alga menjadi salah satu penghasil utama oksigen melalui fotosintesis, yang semakin memperkaya atmosfer dengan elemen yang sangat diperlukan untuk kehidupan yang lebih kompleks. Chapter 6. Bumi menjadi bola salju 700 juta tahun lalu. Kini mesin waktu kita melaju ke 500 juta tahun kemudian atau 700 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, terjadi periode di mana hampir seluruh permukaan bumi membeku dan terlihat seperti bola salju raksasa. Hal ini terjadi karena serangkaian faktor geologis, atmosferik, dan astronomis yang saling berkaitan. Bumi kehilangan panas akibat penurunan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, ditambah dengan meningkatnya pantulan sinar matahari oleh aerosol sulfur yang dilepaskan gunung berapi. Lalu benua-benua yang terkumpul di Khatulistiwa mempercepat pendinginan karena pelapukan batuan menyerap lebih banyak karbon dioksida. Dan hal itu diperparah oleh fotosintesis organisme kecil yang mengurangi karbon dioksida. Semua ini menyebabkan bumi membeku hampir sepenuhnya. Tapi setelah sekitar 100 tahunan, aktivitas vulkanik melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer, menciptakan efek rumah kaca yang cukup kuat untuk mencairkan es dan mengakhiri pembekuan. Ini memulihkan iklim global dan memungkinkan kehidupan untuk berkembang kembali. Chapter 7. Evolusi multiseluler yang lebih kompleks 600 juta tahun lalu. Sekarang mesin waktu kita mencapai sekitar 600 juta tahun yang lalu, yaitu periode yang sangat penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Setelah es mencair, memicu terjadinya ledakan Kambrium yang melahirkan organisme multiseluler kompleks di bumi. Sejak saat itu kehidupan mulai berevolusi dengan cepat dan kita menyaksikan peningkatan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Makhluk-makhluk yang dulu sangat sederhana kini berkembang menjadi bentuk-bentuk yang lebih canggih. Salah satu contoh penting dari masa ini adalah munculnya makhluk yang dikenal sebagai Ediacaran biota. Bentuk kehidupan yang sangat primitif, namun penting dalam proses evolusi. Meski kehidupan di darat masih sangat jauh untuk terbentuk, lautan kini dipenuhi dengan organisme yang semakin berkembang. Ada bentuk-bentuk kehidupan yang tidak terbayangkan sebelumnya, mulai dari makhluk berbentuk aneh hingga makhluk bersel banyak yang semakin kompleks. Meskipun sebagian besar dari mereka masih berupa makhluk mikroskopis, tapi kita mulai melihat fondasi kehidupan yang lebih beragam di lautan yang gelap, di mana berbagai macam ikan akan mulai bermunculan. Salah satunya ikan besar berlapis baja yang panjangnya 10 meter, yaitu Dancleosteus. Tanaman pun telah sepenuhnya mengubah apa yang dulunya merupakan kerak benua yang tandus. Tanpa herbivora besar yang ada, vegetasi tumbuh tak terkendali menjadi hutan yang lebat dan luas, yang telah menghasilkan lapisan tanah atas yang stabil dan kaya nutrisi. Tetapi, pohon-pohon ini akan terlihat sangat tidak biasa bagi kita. Mereka adalah tanaman vaskular, mirip dengan pakis masa kini, dan beberapa konifer. Ada juga jamur mirip pohon yang sangat besar, yang disebut Prototaxites, yang tingginya sekitar 8 meter. Beberapa spesies laut bahkan telah mengembangkan anggota tubuh dan mulai berjalan di daratan, seperti Ichthyostega, vertebrata berkaki 4 yang cukup menawan, yang terlihat seperti amfibi modern, di mana anggota tubuhnya sudah sangat kuat dan paru-parunya memungkinkannya untuk menjelajahi habitat seperti rawa. Chapter 8. Peralihan menuju era dinosaurus 250 juta tahun lalu. Akhirnya, mesin waktu membawa kita ke 250 juta tahun yang lalu, periode di mana bumi mulai dipenuhi dengan makhluk raksasa yang kita kenal sebagai dinosaurus, yang merupakan evolusi dari reptil. Namun, perjalanan ini bukan hanya tentang dinosaurus. Pada titik ini, kita juga melihat bagaimana kehidupan yang jauh lebih besar mulai muncul, menyusul proses evolusi yang panjang dan penuh tantangan. Dinosaurus yang menguasai daratan adalah puncak dari perjalanan panjang yang dimulai dari kehidupan mikroba di lautan purba. Dengan perubahan iklim yang mendalam dan atmosfer yang semakin stabil, makhluk-makhluk besar ini mulai muncul dan menunjukkan bagaimana kehidupan bisa berkembang menjadi sangat besar dan sangat kompleks, jauh dari kehidupan mikroskopis yang pertama kali ada di lautan. Chapter 9. Kematian massal 66 juta tahun lalu. Akhirnya kita tiba pada akhir zaman dinosaurus. Sebuah asteroid besar menghantam bumi, memicu perubahan drastis dalam iklim, dan menghancurkan sebagian besar kehidupan di planet ini, termasuk dinosaurus. Namun,
Bencana besar ini tidak menghentikan evolusi dari sebuah kehidupan. Justru peristiwa ini membukakan jalan bagi makhluk lain untuk berkembang dan akhirnya memberi ruang bagi kita para manusia untuk muncul. Artinya, bumi membuktikan bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan dan terus berkembang. Peristiwa ini pun mengingatkan kita bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Jejak masa lalu sudah terbukti membentuk dunia yang kita huni saat ini. Namun, jejak yang kita tinggalkan hari ini mungkin akan menjadi fondasi bagi dunia yang baru di masa depan.